Warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti Kabupaten Lingga, Bu Fikri. Yang seperti Pak Armi Aulia, anggota Bawaslu Lingga yang hadir. Dan yang seperti Bapak narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Umar Ma'ruf, SPN MU, yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan pemahaman terkait dengan penanganan pelanggaran BMTEK kali ini. Teman-teman semua, Panwascam ke 13 kecamatan yang saya hormati, bahwa perlu saya sampaikan tinggal 17 hari lagi kita akan ada pendaftaran kandidat calon, ya. Jadi ini perlu saya sampaikan agar teman-teman semua segera memahami kaitannya dengan penanganan pelanggaran di 13 kecamatan se-Kabupaten Lingga, ya. Karena setelah adanya pendaftaran nanti ditetapkan, langsung akan dilakukan tahapan kampanye, ya. Di tahapan kampanye ini yang sering akan berpotensi adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi itu teman-teman semua, saya harap nanti teman-teman semua bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh para narasumber yang saya yakin akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis penanganan pelanggaran tanggal 18 Agustus tahun 2020 resmi saya buka. Terima kasih. Selanjutnya akan dipandu oleh moderator, ya. Baik, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zamroni yang telah membukukan acara kita secara resmi. Baiklah, tidak memanjang kalimat, saya persilakan kepada Alwendi sebagai moderator untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Zamroni SHMM selaku Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Yang saya hormati Ibu Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Indonesia, Ibu Trina SIP. Yang saya hormati Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Ardi Aulia ST. Yang saya hormati Bapak narasumber Asok Dr. Umar Ma'ruf SHPN MHUM. Dan saya hormati Bapak Dr. Fadlan SHMH serta Bapak Ibu Komisioner Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lingga yang kami hormati dan yang kami banggakan.
Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membawakan acara webinar dengan tema Kesiapan Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lingga. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu menyampaikan prolog terlebih dahulu terkait dengan penanganan pelanggaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Pasca diterbitkannya Perpu 2 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2020, pilkada yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 bergeser menjadi tanggal 9 Desember 2020 dengan merubah pasal 120 dan menambahkan 2 pasal, yakni pasal 122A dan pasal 201A. Inti dari pasal ini ialah dalam hal di suatu wilayah atau sebagian wilayah tersebut terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam sampai dengan gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilihan lanjutan. Tahapan yang terhenti sesuai keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan aturan antara KPU, pemerintah, bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan secara tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Artinya pemungutan lanjutan ini sesuai dengan Perpu 2 tahun 2020 sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, pemilihan lanjutan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Sejatinya Perpu 2 tahun 2020 telah ditetapkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana yang telah saya jelaskan di muka tadi, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Agustus 2020. Akan tetapi, Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 memunculkan permasalahan terhadap penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu. Setidaknya ada 5 potensi permasalahan yang saya rangkum menjadi 5 pokok permasalahan. Yang pertama yaitu turunnya angka partisipasi masyarakat untuk melapor. Yang kita ketahui sendiri, pintu masuk dari penanganan pelanggaran itu melalui temuan maupun laporan. Tentunya nantinya yang akan dilaksanakan atau dilakukan penanganan pelanggaran oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lingga mungkin lebih banyak kepada temuan. Karena masyarakat di sini berpotensi untuk sedikit sekali untuk melaporkan kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan. Kemudian, pilkada di tengah pandemi ini akan semakin tingginya politik uang dan politisasi bansos oleh peserta pemilihan. Yang ketiga, potensi kasus daluarsa akan tinggi disebabkan waktu pelaporan dan penanganan pelanggaran terbatas absensia. Artinya absensia ini adalah kewenangan untuk memutuskan tanpa menghadirkan pihak terlapor atau tersangka. Dalam Undang-Undang Pemilu, in absentia ini diberlakukan. Sedangkan di dalam pilkada, in absentia ini tidak diberlakukan terhadap terlapor yang tidak hadir pada saat dilakukannya pemutusan. Yang keempat adalah perbedaan penafsiran di dalam sentra penegakan hukum terpadu. Di mana sentra penegakan hukum terpadu ini ada 3 unsur yang tergabung di dalam sentra hukum Gakumdu atau disebut juga dengan Gakumdu, sentra hukum terpadu. Yaitu unsur dari kepolisian, kejaksaan, beserta Bawaslu Kabupaten Lingga. Di mana sentra Gakumdu ini terdiri dari unsur tersebut harus benar-benar melakukan kesepakatan. Bila mana penafsiran ini berbeda, maka tidak dapat ditindaklanjuti jika kesepakatan itu tidak dapat dilaksanakan atau disepakati dengan kasus-kasus yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lingga pada awalnya.
Yang kelima ini pemindanaan penyelenggaraan yang disebut dalam pasal 177B dan pasal 185B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu pengawas pemilu tersebut bila mana tidak memproses suatu laporan atau temuan, maka berpotensi untuk dipidana. Artinya jika teman-teman Panwaslu Kecamatan dalam hal melakukan penanganan pelanggaran tidak memproses baik itu laporan atau temuan, itu sangat berpotensi sekali terhadap pemindanaan dari kasus yang telah disampaikan peserta pemilu atau masyarakat yang telah melaporkan atau menyampaikan kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan. Bila problem tersebut, telah hadir bersama kita Bapak narasumber yang ini Bapak Zamroni SHMM selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kemudian Bapak Prof. Dr. Ma'ruf SST merupakan dosen Fakultas Hukum Unisila, sarjana hukum lulusan tahun 1986. Magister Hukum tahun 2000, Dokter Ilmu Hukum lulusan tahun 2010. Kemudian Dr. Fadlan SHMH CPCLE, sarjana hukum lulusan S101 di Universitas Islam Sumatera Utara, Magister Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara, dan Dokter Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta. Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu untuk kegiatan pada hari ini, saya akan mempersilakan kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPN MHum. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wahdahu la syarikalah wa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Dengan kemajuan teknologi bisa bergabung dengan saudara sekalian, tuan dan puan sekalian, para bawasluoner. Saya menyebutnya itu bukan misioner, karena Anda itu badan pengawas pemilu luoner, gang dan basosan gitu. Baik yang teman-teman bawasluoner Kabupaten Lingga maupun teman-teman Panwascam se-Kabupaten Lingga. Tadi terinformasikan ada 13 Panwascam ya. Didengar nggih? Halo? Halo, Pak Wendy, suara saya didengar? Izin Pak, dengar Pak. Jelas apa enggak suara saya? Oh, jelas sekali Pak. Baik, nanti mohon tolong kalau tiba-tiba suara tidak terdengar, mohon untuk diinformasikan ya. Iya, baik Pak, baik Pak. Oke, baik. Baik, ini penghargaan bagi saya dari mahasiswa saya ini, Mas Zamroni. Jadi Mas Zamroni dulu S1-nya atas sekarang begitu, nggak tahu kok tiba-tiba sekarang bisa menjadi orang gitu. Menjadi orang di Daib hingga sana. Sehingga saya diundang untuk menyampaikan mendadak sebenarnya. Kemarin saya diberitahu begitu, karena sebenarnya saya nanti jam 13 begitu isi
acara yang di acara tapi tidak dalam bentuk online tapi di Pemalang, jadi yaitu terkait dengan rakor penyelesaian sengketa pemilihan serentak tahun 2020 KPU Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ada 21 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada ini. Saya diminta untuk teknis penyusunan jawaban termohon dalam PHP serentak ini. Karena walaupun baru kemarin saya menggunakan prinsip palu gada gitu istilahnya itu. Apa yang lu cari gue ada. Yang pasti saya sejak 2005 itu memang samping saya dosen, saya juga advokat sejak tahun 91 dan 2005 sampai sekarang ini sering bersidang di MK. Terakhir adalah pada saat pilkada terkait pilkada 2018 kemarin gitu ya. Sehingga saya sanggupilah permohonan dari Mas Zamroni untuk menyampaikan materi ini. Saya nge-share sendiri aja ya. Mohon tolong saya share screen biar mudah. Ya itu ditutup saja. Gitu. Saya tak nge-share sendiri. Sehingga mempermudah saya untuk menyampaikan materi ini. Baik, nanti yang teknis ada pada Mas Zamroni. Saya mungkin akan sampaikan hal-hal yang ya rodok keilmuan lah begitu, bahasa orang Jawanya begitu. Saya akan sampaikan mengenai bagaimana penanganan pelanggaran Pilbub. Lingga itu kabupaten ya, kan bukan kota ya, Lingga itu kabupaten ya. Jadi judul penanganan pelanggaran Pilbub tahun 2020 di tengah pandemi ini menyebabkan ada semacam ya penundaan dan pengunduran begitu terkait tahapan pemilihan pilkada serentak 2020 itu. Walaupun saya sih sebenarnya nggak sepakat dengan istilah pilkada serentak. Kalau serentak itu kan harusnya semua daerah dan semuanya terlibat. Ini kan hanya beberapa daerah bertahap lah. Mungkin nanti 2024 yang betul-betul serentak. Kali ini berbarengan beberapa daerah. Tadi saya katakan Jawa Tengah ada 21 kabupaten kota. Mungkin di Kepri. Kalau di Kepri ada berapa ini? Yang sekarang akan pilkada, Kepri ada berapa? Mas Alfedi. Ya, Pak. Di Kepri yang sekarang ada pilkada, ada berapa kabupaten kota? Ada 7 kabupaten kota, Pak. 7 kabupaten kota. Ya, baik. Ya, oke. Baik, tadi sudah sampaikan, sekarang kita dalam tahapan yang sebentar lagi, tanggal 4 sampai dengan 6 September itu adalah pendaftaran pasangan calon. Ya. Tentunya memang ini nanti terkait dengan ini Bawaslu akan bertugas untuk melihat bagaimana proses verifikasi syarat calonnya, kemudian terkait perbaikan syarat calonnya, dan juga andai ada masukan, jadi tanggapan masyarakat ini kan bisa jadi tidak ditujukan kepada KPU, bisa jadi kan juga ditujukan kepada Bawaslu. Nah, tentunya kan Bawaslu tidak boleh tidak merespon, maka tetap harus direspon. Bisa kalau itu memang semangatnya ada semacam tanggapan itu bersifat negatif terkait syarat-syarat yang tidak terpenuhi dan sebagainya, nanti tentunya bisa melakukan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lingga. Sehingga monggo nanti harus dilakukan secara baik proses pengawasan terkait pendaftaran pasangan calon yang tadi Mas Zamroni dikatakan masih 17 hari lagi begitu ya. Sementara nanti tanggal 23 September sudah penetapan pasangan calon. Naga-naganya kalau di
Lingga ini calon tunggal apa ada beberapa calon ini? Mas Alwendi, informasi yang Kalau di Lingga Pak ada kemungkinan 3 pasangan calon Pak. wah luar biasa ini. Kalau kota Iya. Semarang ini, Jawa Tengah ini kelihatannya banyak pasangan calon tunggal ini, incumbent ini. Ini kota Semarang kelihatannya juga hanya 1 pasangan calon. Kemudian kota Solo yang Anda tahu, anaknya Pak Jokowi, Gibran, kelihatannya juga 1 pasangan calon. Kalaupun ada pasangan calon